Athletic Club de Bilbao telah mengumumkan 24 pemain yang akan ikut serta untuk pertandingan leg kedua semifinal Liga Eropa melawan Manchester United. Tim Basque yang tertinggal 3-0 dari pertandingan pertama di Bilbao minggu lalu akan didukung oleh hampir 4.000 penggemar tandang. Ernesto Valverde dan para pemainnya tiba di Inggris pada Rabu sore sebelum pelatih menyelenggarakan konferensi pers untuk menjelaskan pilihannya. Ada berita besar karena kedua bersaudara Williams absen. Para penyerang berbahaya itu mengalami cedera. Nico gagal mengatasi masalah pangkal paha yang baru-baru ini mengganggunya, sementara Inaki mengalami cedera hamstring dan gagal pulih. Pencetak gol terbanyak Oihan Sanchez telah berjuang keras untuk kembali dalam pertandingan besar ini tetapi kehabisan waktu dan tidak akan dapat berkontribusi pada tahap kompetisi ini. Bek Dani Vivian absen karena skorsing setelah kartu merah yang diterimanya di Bilbao karena melanggar Rasmus Højlund, meskipun pemain berpengalaman Oscar de Marcos dan Unai Gomez bisa tampil. Aingeru Olabarrieta, Iker Varela, dan Alejandro Rego telah ditambahkan ke dalam skuad. Klub Saudi, Al Hilal, dilaporkan bersedia membayar lebih dari 107 juta pound untuk kapten Manchester United Bruno Fernandes selama bursa transfer musim panas ini. Bruno pribadi menolak pergi ke Liga Arab dan telah mengesampingkan tawaran itu. Pihak Saudi merencanakan pertemuan ketiga dengan agen Bruno yang akan mendiskusikan persyaratan dengan si pemain. Al Hilal menawarkan paket kontrak yang mencakup gaji, rumah, kendaraan, dan fasilitas mewah lainnya. Proposal resmi akan segera dilayangkan Al Hilal saat jendela transfer musim panas dibuka. Man United berencana untuk mempertahankan kapten mereka. Menjual Fernandes akan sangat merugikan Man United dari sudut pandang olahraga, tetapi itu akan membuat mereka berada dalam posisi yang jauh lebih baik secara finansial. Dan Sir Jim Ratcliffe akan membuat beberapa keputusan sulit sejak kedatangannya sebagai pemegang saham minoritas. Fernandes akan berusia 31 tahun pada awal musim depan dan menolak tawaran lebih dari 107 juta pound, bukan langkah yang tepat dari Man United yang ingin membangun tim untuk masa depan. Klub tidak akan mengizinkannya pindah ke rival Liga Premier, sementara mereka juga enggan menjualnya ke klub Eropa, di mana ia berpotensi melawan mereka di masa depan. Juventus dikabarkan telah mengidentifikasi penyerang Manchester United, Rasmus Højlund, sebagai target utama mereka menjelang kampanye transfer musim panas. Seperti yang dilaporkan awal minggu ini, Bianconeri telah mengalihkan perhatian mereka dari Joshua Zirkzee ke rekan setimnya asal Denmark yang mungkin tidak dibutuhkan lagi di Old Trafford. Ruben Amorim berharap klub akan merekrut penyerang papan atas yang mungkin adalah murid lamanya, Victor Gyökeres, atau mungkin Victor Osimhen, target transfer Juventus lainnya. Oleh karena itu, Højlund mungkin akan segera hengkang dan kembali ke Serie A mungkin sudah di depan mata. Rasmus menyatakan ingin bertahan di MU dan memperjuangkan tempatnya. Namun, menurut Tuttosport, Juventus merayu pemain berusia 23 tahun itu menjadi striker utama mereka. Juve merasa harus bergerak cepat di tengah persaingan dari Napoli yang juga tertarik pada sang striker. MU menggelontorkan sekitar 70 juta euro plus bonus untuk merekrut pemain internasional Denmark itu dari Atalanta pada musim panas 2023. Jadi, terlepas dari kekurangannya musim ini, Setan Merah tidak ingin menjualnya dengan harga rendah dan mencatat kerugian berdasarkan Undang-Undang PSR Liga Premier. Juve bisa jadi menawarkan kesepakatan pertukaran sebagai solusi potensial bagi kedua klub. Di satu sisi, Juventus akan menurunkan biaya, dan di sisi lain, MU akan dapat melepas pemain itu tanpa mencatat kerugian.
Media tersebut menyebut Douglas Luiz dan Dusan Vlahovic sebagai calon pengganti dalam operasi tersebut. Kedua pemain tersebut telah dikaitkan dengan raksasa Liga Premier dalam beberapa bulan terakhir. Gelandang Brasil tersebut tidak bahagia di Turin karena alasan pribadi dan olahraga, jadi ia akan menikmati kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya di Inggris. Mengenai penyerang Serbia, kontraknya akan berakhir pada Juni 2026, tetapi gajinya yang besar tetap menjadi kendala utama bagi siapapun yang ingin merekrutnya. Striker Super Eagles, Victor Osimhen telah memicu spekulasi tentang masa depannya di tengah laporan pembicaraan transfer dengan raksasa Liga Premier Manchester United. Pemain internasional Nigeria tersebut telah menjadi pusat perhatian dalam rencana transfer untuk meninggalkan Stadion Diego Armando Maradona secara permanen pada akhir musim. Meskipun ada minat kuat dari Eropa dan sekitarnya, Osimhen tampak puas dengan kehidupan di Galatasaray, yang menunjukkan bahwa pemain andalan Super Eagles tersebut mungkin belum ingin pindah sekarang. Komentar pemain berusia 26 tahun itu muncul di tengah klaim bahwa Manchester United telah memulai diskusi mengenai kemungkinan kepindahan pemain depan Nigeria tersebut pada musim panas. Namun, hubungan emosionalnya dengan Galatasaray dan para penggemar dapat mempersulit rencana transfer apapun, meskipun masa pinjamannya selama semusim di Istanbul hampir berakhir. Tidak diragukan lagi, Osimhen tampil mengesankan, dan potensi ketersediaannya telah menempatkannya di radar beberapa klub, termasuk Chelsea, Arsenal, dan bahkan Paris Saint-Germain, tempat ia dapat bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya Vichak Kvaratskhelia. Masih belum jelas apakah bintang milik Napoli itu akan mempertimbangkan tantangan baru di luar Turki atau Italia, tetapi kepindahan Osimhen pada musim panas ke klub manapun yang diinginkannya akan menjadi hal yang menarik untuk disimak. Meski banyak media mengabarkan Liam Delap sebagai target striker nomor 1 MU, di kalangan internal tetap meyakini bahwa Amorim menginginkan reuni dengan Victor Gyökeres. Sang penyerang memberikan prioritas pertama kepada MU, asalkan mereka lolos Liga Champions musim depan. Amorim sangat mendorong agar kesepakatan ini terlaksana. Amorim memiliki rencana untuk memberikan Gyökeres, dua pemain nomor 10 yang menyokongnya, dalam diri Fernandes dan Cunha. Bryan Mbeumo akan menjadi target yang lebih realistis jika United gagal mendapatkan penyerang yang mereka inginkan. Merekrut Mbeumo akan memungkinkan mereka untuk menggunakan Cunha lebih di tengah dan Mbeumo di posisi nomor 10. Meski saat ini, pihak Mbeumo dan Newcastle United terlibat diskusi konkret, segala sesuatu masih sangat terbuka, seperti dikonfirmasi Fabrizio Romano. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu dengan Brentford akan berakhir pada tahun 2026, tetapi klub memiliki opsi untuk menunda tenggat waktu hingga tahun 2027. Oleh karena itu, harga yang diminta saat ini masih tinggi, diperkirakan mencapai 60 juta pound.